Mayoritas masyarakat tanah air percaya timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal tersebut tercermin dalam hasil survei Litbang Kompas. Litbang Kompas baru saja melakukan survei terhadap peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Survei dilakukan setelah timnas Indonesia menderita hasil kurang baik pada bulan Oktober lalu. Seperti yang diketahui, tim asuhan Sintayong gagal meraih kemenangan pada kesempatan tersebut. Pertama, timnas Indonesia harus puas dengan hasil seri melawan Bahrain 2-2. Kedua, skuad Garuda lalu harus menderita kekalahan ketika bertemu China 1-2. Hasil ini membuat timnas Indonesia tercecer di urutan kelima di klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 3 poin dari 4 laga. Meski begitu, mayoritas masyarakat ternyata tetap optimistis timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu terungkap pada jejak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas terhadap keyakinan publik akan kemampuan timnas sepak bola Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam polling melalui telepon yang dilakukan pada 21-23 Oktober tahun 2024 dan dilakukan setelah Indonesia merampungkan 2 laga grup C melawan Bahrain dan China itu melibatkan 540 responden di 38 provinsi. Menggunakan metode tersebut, pada tingkat kepercayaan 95%, margin of error penelitian sekitar 4,21% dalam kondisi penarikan sampel secara sederhana, tulis PSSI. Lebih dalam lagi, 45,6% masyarakat yakin timnas Indonesia akan finish di peringkat ketiga atau keempat grup C. Selanjutnya, 32,3% percaya timnas Indonesia bisa lolos langsung atau finish di peringkat pertama atau kedua grup C. Sedangkan yang pesimis timnas Indonesia bisa lolos hanya 4,1%. Dalam menjawab pertanyaan terkait pencapaian yang akan ditorehkan timnas hingga melakoni laga keempat, sebanyak 45,6% responden berpendapat timnas akan berada di posisi 3 atau 4 di putaran ketiga ini sehingga akan melaju ke putaran keempat. Meski demikian, sebanyak 32,3% sangat optimistis Indonesia akan langsung lolos melalui putaran ketiga ini dengan menempati peringkat 1 atau 2. Pendapat yang menilai Indonesia gagal lolos karena akan menempati peringkat 5 atau 6, hanya 4,1%, sementara yang tidak tahu atau tidak mengikuti putaran Piala Dunia ini sebanyak 18,1%, tulis si Rafael Struik DKK nantinya akan dihadapkan dengan 2 laga berat. 2 laga tersebut yakni melawan Jepang 15/11 dan Arab Saudi 19/11. Kabar baiknya, timnas Indonesia bakal menjadi tuan rumah pada 2 laga itu. Semua pertandingan rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI pamer hasil survei kepuasan masyarakat yang mencapai 71% terkait program naturalisasi. Sebagai informasi, program naturalisasi timnas Indonesia saat ini memang menjadi perdebatan. Terdapat opini yang berbeda di masyarakat. Beberapa pihak tidak sepakat dengan program naturalisasi yang dilakukan PSSI karena sudah terlalu banyak. Seperti yang diungkapkan oleh anggota ex-DPR RI, Anita Jacobaga belum lama ini. Anita berharap program naturalisasi dapat disudahi dan PSSI fokus untuk mencari talenta di dalam negeri. Hal ini disampaikan Anita ketika membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atau naturalisasi Kevin Dix, Estella Lupati dan Noah Leatomu pada Senin tanggal 4 November tahun 2024. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia, saya berharap ini yang terakhir. Karena kata tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin, kita banyak atlet, kenapa kita harus ambil dari luar terus, kata Anita. Tak berselang lama, PSSI merilis hasil survei indikator yang menyebutkan kepuasan masyarakat terhadap program naturalisasi yang mencapai 71%. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI menilai hasil survei tersebut merupakan bentuk dukungan dari masyarakat. Artinya kinerja kami mencari pemain berkualitas itu disetujui masyarakat Indonesia. Artinya kami bekerja dengan benar. Dulu pun ada naturalisasi tapi masyarakat tidak tahu kualitas. Sekarang kami memilih pemain tidak main-main, ucap Arya, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI.
Lebih lanjut, Arya menegaskan bahwa PSSI tak hanya fokus ke program naturalisasi, Arya mengaku PSSI juga terus fokus terhadap pembinaan usia dini. Keberhasilan Timnas U17, U20 dan U23 Indonesia lolos ke Piala Asia menjadi salah satu buktinya. Ada yang bilang kami cuma fokus di Timnas senior, padahal pembinaan usia muda sudah kami lakukan juga. Baru kali ini Indonesia masuk di Piala Asia AFC dari semua usia. Itu artinya kita di jenjang yang benar, ucap Arya. Kapten Timnas U20 Indonesia, Doni Tripamungkas mengalami cedera namun tetap akan diberangkatkan ke Jepang untuk pemulihan. Timnas U20 Indonesia telah berangkat ke Jepang untuk menjalani pemusatan latihan jangka panjang demi persiapan Piala Asia U20 2025. Adapun Piala Asia U20 2025 akan dilaksanakan pada 6–23 Februari tahun 2025. Namun, nasib kurang baik dialami sang kapten, Doni Tripamungkas yang menderita cedera. Seperti diketahui sebelum ke Jepang, Timnas U20 Indonesia melakukan TC di Bali sejak 27 Oktober 3 November tahun 2024. Doni Tripamungkas dipastikan tak bisa memperkuat Persija dalam laga pekan ke-10 Liga 1 2024/2025 meski telah dikembalikan dari pemusatan latihan TC Timnas U20 Indonesia, tulis Persija. Sebab, sebelum kembali ke Persija ia mengalami cedera saat menjalani latihan bersama Garuda Muda. Alhasil, ia harus menepi untuk menjalani perawatan intensif, tambahnya. Persija pun memastikan Doni absen pada laga kontra Madura United, Rabu tanggal 6 November tahun 2024 nanti malam. Doni mengalami cedera di kaki kirinya sehingga ia tidak bisa tampil dalam pertandingan terdekat, kata dokter Persija, Dr. Muhammad Andeansah. Ia harus menjalani perawatan medis agar cepat pulih 100%, tambahnya. Meski demikian, Doni akan tetap berangkat ke Jepang menyusul rekan-rekannya di Timnas U20 Indonesia sekaligus menjalani pemulihan. Selanjutnya Doni akan tetap menjalani program TC Timnas U20 ke Jepang sekaligus untuk pemulihan cederanya, bunyi konfirmasi Persija. Sementara itu, Timnas U20 Indonesia mendapat sambutan saat tiba di Jepang oleh KBRI Tokyo dan perwakilan komunitas Timnas Garuda di Jepang. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo Muhammad Al-Aula menegaskan kesiapan KBRI Tokyo untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas U20 Indonesia selama mengikuti latihan di Jepang. Selamat datang kepada Timnas U20 Indonesia di Jepang, kata Muhammad Al-Aula sebagaimana keterangan yang diterima Bolasport.com, Selasa tanggal 5 November tahun 2024. Program pelatihan Timnas U20 Indonesia di Jepang dalam menghadapi putaran final Piala Asia U20 di China mendatang menjadi kesempatan berharga untuk mempersiapkan skuad merah putih menuju Piala Asia U20 tahun depan. KBRI Tokyo senantiasa siap mendukung penuh kebutuhan Timnas U20 Indonesia di Jepang, tambahnya. Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jachobagah ditegur partai yang mengusungnya, Partai Demokrat usai memberikan kritik keras untuk naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia. Anita Jachobagah sebelumnya memberikan kritik keras kepada naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia. Hal ini ia utarakan saat raker Komisi X DPR RI untuk proses naturalisasi Kevin Dix, Noah Leatomu dan Estella Lupati pada Senin tanggal 4 November tahun 2024. Anita merasa PSSI terus-terusan melakukan proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir, ujar Anita Jachobagah. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet, kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudangnya atlet. Lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya banyak atlet di Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar, tambahnya. Usai kritik keras tersebut, Instagram Anita mendapat serangan puluhan ribu komentar dari warganet. Pada Selasa tanggal 5 November tahun 2024 Partai Demokrat yang membawai Anita Jachobagah pun mengaku akan menindaklanjuti sang politisi. Anita dianggap tidak mendukung program Presiden Prabowo Subianto.
Terima kasih infonya sahabat, kami akan tindak lanjuti. Anita Ja coba gah, tulis akun TikTok resmi Partai Demokrat saat menjawab pertanyaan netizen. Demokrat bersama Presiden Prabowo mendukung kebangkitan sepak bola Indonesia, tambahnya. Sementara itu, kritik keras Anita tak mempengaruhi PSSI yang akan tetap melakukan kebijakan naturalisasi di masa mendatang. Hal ini diserukan Menpora Dito Aryo Tejo yang mengatakan bahwa program naturalisasi juga akan terbuka di cabang olahraga lain. Sebelum tutup saya sampaikan, ini bukan proses naturalisasi yang terakhir, ujar Dito Aryo Tejo. Dan pastinya ke depan mungkin ada proses-proses naturalisasi lainnya dan di cabang olahraga lainnya. Takutnya nanti kalau enggak disampaikan nanti kaget, imbuhnya.